Ya, kita masuk ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, temanya adalah noktah merah pernikahan. Ya, ketika saya mengetik noktah merah pernikahan di Google, lalu saya browsing, yang muncul itu adalah ini. Ternyata noktah merah pernikahan itu ada sebagai judul sinetron Indonesia. Judulnya noktah merah perkawinan, ya, sama ya, pernikahan perkawinan. Noktah merah perkawinan sinetron Indonesia tahun 90-an, ya, dibintangi oleh Ayu Azhari dan Cok Simbara. Dan kemudian di remake ya menjadi sebuah judul film Noktah Merah Perkawinan, film produk tahun 2022 dengan bintangnya yaitu Marsha Timothy dan Oka Antara. Jadi saudara-saudara, tema PA malam ini sangat mungkin terinspirasi dari judul sinetron Indonesia dan film Indonesia. Begitu ya, Kak Lidi. Kalau salah saya tolong dikoreksi. Ya, Pak. Ya, noktah merah pernikahan. Noktah itu berarti titik kecil atau bintik. Ya, itu noktah. Ya. Nah, ungkapan noktah merah pernikahan itu bisa diartikan ya, sebagai titik kecil berwarna merah yang menodai sebuah pernikahan. Ya, mungkin kata menodai terlalu keras, terlalu tajam ya. Kita bisa artikan juga sebagai hal yang dapat mengancam atau mengganggu keharmonisan sebuah pernikahan. Nah, titik merah di dalam pernikahan itu dapat berupa macam-macam, saudara-saudara ya. Nah, pertama, misalnya realitas tidak sesuai ekspektasi. Ini biasanya terjadi pada tahun pertama, tahun kedua pernikahan, ketika orang menikah itu punya harapan yang selangit ya. Biasanya orang menikah itu mungkin dalam hati dia berkata pernikahan ini akan melengkapkan kehidupan saya, akan membawa saya kepada kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan. Ya, dia punya ekspektasi setinggi itu, terutama kalau dia berasal dari keluarga yang broken home, keluarga yang tidak bahagia, kalau dia sendiri adalah seorang anak yang kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, lalu dia menikah, nah dia punya harapan yang tinggi sekali. Ya, punya harapan, pasangan saya tidak akan pernah menyakiti saya. Ya. Tapi ternyata realitas tidak sesuai ekspektasi. Ternyata tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini, termasuk pasangan hidup kita, termasuk diri kita sendiri. Ya. Pasangan kita tidak akan pernah dapat memenuhi semua keinginan kita, demikian juga kita tidak akan pernah dapat memenuhi semua keinginan pasangan kita. Ya. Yaitu realitas tidak sesuai ekspektasi ya. Lalu juga bisa titik merah berupa mulai merasa biasa satu sama lain. Jadi ini setelah pernikahan berjalan bisa ini 5 tahunan begitu ya, 5 tahun ke atas gitu ya. Di dalam hubungan tidak ada lagi rasa ini loh Bapak Ibu, rasa greng-greng gitu ya, waktu dekat dan bersama dengan pasangannya. Ya itu biasanya kan dirasakan waktu pacaran ya. Nah ini sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi merasa sudah tidak ada yang istimewa lagi, ya. Mulai jarang bilang I love you, merasa sudah kenal luar dalam dengan pasangannya, sehingga kemudian tidak ada lagi rasa hormat, rasa sungkan. Misal, ya, buang angin. Dulu waktu pacaran itu pantangan keras ya, tapi sekarang sudah jadi suami istri tinggal serumah, buang angin sembarangan ya. Terus kalau buang air kecil di kamar mandi, pintu kamar mandi dibuka, ya, tidak sungkan sama sekali gitu loh. Ya.
mulai kurang peduli ya dengan pasangannya, ya kurang perhatian dengan pasangannya, ya apa pakaian yang dikenakan oleh pasangannya, make up dari pasangannya, makanan kesukaan pasangannya, sudah nggak peduli lagi. Ya, kalau dulu waktu belum menikah kan itu hal yang sangat diperhatikan kan ya kita suka kasih komen, wah aku suka kamu pakai baju ini, kamu kelihatan semakin cantik. Itu waktu pacaran ya. Setelah menikah, bodoh amat, mau pakai pakaian apapun, terserah kamu, kan gitu. Ya, dulu kalau kalau bepergian itu kan, wah ya saling beri kabar ya, kalau bepergian gitu ya. Ya. Tapi kalau sekarang mau pergi begitu saja, nggak pamit. Ya, sehingga kadang istri itu nggak ngerti suami berada di mana. Kok tahu ngilang ya si suami saya, nggak ada di rumah. Kemana? Nggak tahu. Suami juga itu sama. Istri kok tahu nggak ada di rumah. Kemana? Nggak tahu. Mesti di WA dulu ditanya, kemana kamu nih? Di mana kamu nih? Gitu. Itu dampak dari mulai merasa biasa. Komunikasi juga sudah tidak hangat lagi, tidak lagi mesra, minat daya tarik seksual satu sama lain juga mulai menurun karena rutinitas. Itu merasa biasa ya. Lalu titik merah juga bisa berupa kehadiran atau ketidakhadiran anak. Kita bicara dulu ketidakhadiran anak ya. Itu bisa membuat Pak Sutri mengalami kesepian, kekosongan, dampak lebih tidak baiknya bisa kemudian saling menyalahkan, ya, dan juga menjadi sangat sensitif. Ya. Saya pernah bertemu dengan salah satu penatua, ya di GKI di Malang. Ya, saya ngobrol ya karena ngobrol akhirnya saya tanya, Pak, putranya berapa? Oh, saya tidak ada anak, dia bilang gitu. Oh, Bapak sudah berapa lama menikah? Sudah 10 tahun. Jadi saya tanya lagi, oh 10 tahun, lama ya Pak ya. Bapak sudah pernah periksa ke dokter. Jawabannya apa, saudara? Kalau Tuhan nggak memberi, terus saya mau apa? Itu jawaban dia, saudara. Saya langsung diem seketika. Dalam hati saya, wah, sensi banget ya ini orang. Ya, ini ya, saudara ya. Ya. Nah, kehadiran anak juga sama, saudara. Ya, mungkin kita berpikir loh, kehadiran anak kok malah bisa menjadi titik merah. Iya, maksudnya begini, memang bisa memperdalam ataupun bisa mengurangi keintiman. Tetapi maksudnya begini, kalau ini dimaknai sebagai titik merah, itu artinya kehadiran anak itu akan menambah beban ekonomi keluarga. Dan itu dampaknya akhirnya apa? Waktu, perhatian, tenaga itu akhirnya akan tercurah untuk bekerja cari uang. Ya, untuk ngurusi anak. Ya. Dan itu berdampak berarti waktu kebersamaan, keintiman suami istri juga berkurang. Apalagi kalau anaknya banyak, saudara ya. Nah, kemudian intervensi keluarga pasangan. Ini mertua ya, biasanya ya, mertua ya yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak dan menantunya. Dan ini pasti akan menimbulkan reaksi terutama dari menantu. Ya, ya. Kalau intervensinya terlalu banyak, terlalu dalam, ini bisa menjadi gangguan. Ya. Atau saudara ipar, saudara, ya bisa itu intervensi dari saudara-saudara ipar, ya, atau malah mungkin keponakan, ya. Biasanya intervensinya soal uang, pinjam uang, ya. Kapan kembalikannya kita nggak tahu dan kita nggak enak kalau kita mengejar untuk pembayaran hutang pinjaman atau pengembalian pinjaman itu, ya. Atau malah bisa begini, ya, pasangan kita memberikan bantuan uang kepada saudara kandungnya tanpa sepengetahuan kita.
Dan itu jangan pernah kita lakukan ya saudara, karena itu dampaknya fatal. Ya, bisa menimbulkan keributan. Ya, karena tidak pernah memberitahu, minta izin kepada kita. Lalu penyimpangan seksualitas, saudara. Ya, ya. Ini bisa membuat terkejut ya, pasangan. Ya, karena yang beginian, saudara, tidak akan pernah diungkap semasa pacaran. Tapi kalau diungkap bubar pasarannya, saudara, berakhir tuh. Ya, ya. Ini biasanya kan taunya setelah menikah. Ya. Penyimpangan seksualitas, misal saudara, sadisme. Jadi dia mendapatkan kepuasan kalau melakukan apa? Tindakan penyiksaan secara fisik kepada pasangannya. Atau masokisme kebalikannya. Dia mendapatkan kepuasan kalau dirinya disiksa. Ya. Ya. Nah, saudara, hal beginian, atau malah mungkin pasangannya biseks, bisa kan? Bisa juga. Ini hal beginian, saudara, ya tentu mesti diobati, diperiksakan, entah itu ke psikolog, ke psikiater, saudara. Dan ini membutuhkan proses yang tidak cepat dan tidak mudah. Ya. Ini butuh kejujuran, keterbukaan, dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini tentu ya, kalau kita bicara pasutri, ya, mesti punya kemauan kuat, punya kerendahan hati untuk mengalami kesembuhan demi dirinya sendiri dan demi pasangan hidupnya. Sebab kalau dibiarkan ini sangat berbahaya. Ya. Kalau pasangannya menolak penyimpangan seks dari ini ya, dari pasangannya, itu bisa berakibat buruk dalam relasi, tapi kalau penerimaan itu juga bisa berdampak pada penderitaan fisik dan batin. Lalu pasangan berbeda iman, saudara. Saya tidak bicara ini, saudara, karena ini saya tahu topik ini sudah diangkat dalam tema PA 2 minggu yang lalu. Saya tidak akan bicara. Tapi jelas, saudara, ini menjadi titik merah ya di dalam sebuah pernikahan. Lalu kondisi LDR, saudara, hubungan jarak jauh, kebersamaan dan komunikasi langsung, ya, muka dengan muka, itu menjadi sangat berkurang. Nah, dalam hal ini butuh keyakinan dan juga butuh kemauan kuat dari masing-masing pihak untuk mau mempercayai dan untuk dapat dipercayai. Jadi artinya benar-benar harus bisa saling percaya dan memang dapat dipercaya. Kenapa begini, saudara? Karena tidak jarang, saudara, ketika kondisi LDR terjadi, ya ada loh, saudara, pihak yang justru menjadi sangat kegirangan. Karena kemudian merasa bebas merdeka, karena kemudian merasa kembali seperti masih jomblo dulu. Ya. Lalu mengalami musibah itu bisa usaha kerja bangkrut, kena PHK, jatuh miskin, atau mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga kemudian cacat fisik, atau menderita sakit serius dan tidak sembuh-sembuh, ya, cuma terbaring di atas tempat tidur, ya, dan menghabiskan banyak uang untuk pengobatan. Nah, inilah beberapa contoh titik merah yang dapat terjadi dalam kehidupan suami istri. Dan saudara, jika ini tidak disikapi dan dikelola dengan baik, maka itu berpotensi menimbulkan krisis dalam rumah tangga, ya, seperti konflik terus-menerus setiap hari, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perselingkuhan, dan puncaknya adalah perceraian. Tentu kita semua tidak pernah menginginkan ya terjadi krisis di dalam rumah tangga kita. Ya. Ya. Tetapi di sisi lain, saudara, saya yakin kita semua juga sangat menginginkan KDRT. Ya. Bahkan kita suka banget ya KDRT. KDRT di sini, saudara, bukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan krisis dalam rumah tangga. KDRT di sini adalah kenikmatan dalam rumah tangga. Siapa yang tidak suka? Ya, kita semua suka ya. Kita menginginkan itu. Ya, lanjutnya.
Nah, kita akan masuk ke dalam tokoh Alkitab kita, yaitu Ayub dan istri. Ya, Ayub dan istri semestinya adalah pasutri berbahagia. Mengapa? Sebab satu, mereka ini salah satu orang terkaya pada masa itu. Dua, memiliki 10 anak. Tiga, Ayub itu disebutkan dalam Alkitab saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan saudara tahu, yang berkata-kata Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan adalah Tuhan sendiri. Jadi ini kesaksian Tuhan tentang Ayub kepada iblis. Jadi yang memuji Ayub itu Tuhan sendiri. Ya. Kalau kita dipuji oleh bos, ya suatu hari, wah bagus sekali pekerjaanmu, aku bangga sama kamu. Wah, kita langsung ya seperti terbang ke bulan. Ya. Makan nasi kecap, nikmatnya akan terasa 10 kali lipat daripada biasanya. Karena pujian dari bos. Ya. Apalagi di sini saudara, pujian datangnya dari Tuhan. Apalagi kalau kita ini menjadi kebanggaannya Tuhan. Ya. Kan Tuhan memperhatikan Ayub dan Tuhan bangga dengan Ayub. Bayangkan kalau itu diri kita. Tuhan memperhatikan diri kita dan Tuhan bangga dengan kita. Ya, Tuhan bilang ya kepada diri kita, tinggal ganti nama Ayub dengan nama kita masing-masing. Ya. Ya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, inilah saudara yang harusnya kita cari dan kita kejar, yaitu menjadi kebanggaannya Tuhan. Ya, bukan sekedar menjadi kebanggaannya keluarga, kebanggaannya bos, kebanggaannya sekolah, perusahaan. Ya, mari yang kita cari dan kita kejar itu adalah pujian dan pengakuan dari Tuhan, menjadi kebanggaan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Ayub. Nah, tetapi saudara, Ayub dan istrinya mengalami ya krisis dalam kehidupan perkawinan. Krisis itu terjadi ketika kekayaan mereka ludes, anak-anak semua mati, dan Ayub menderita penyakit mengerikan. Jadi saudara perhatikan ya, ini musibah ya. Ini jadi berawal dari titik merah dalam perkawinan mereka itu mereka mengalami musibah. Ya. Dan ini termasuk bobotnya berat. Memang titik merah itu saudara kalau saudara lihat ada yang bobotnya tidak terlalu berat, ada yang bobotnya berat. Ya, dan pasangan suami istri bisa mengalami titik merah lebih dari satu dalam kehidupan pernikahannya. Ya, nah, kita sekarang lihat titik merah Ayub dan istri dalam kehidupan pernikahan itu berat titik merahnya, dan itu mendatangkan krisis kemudian. Kekayaannya habis, anak-anak semua, 10 anak mati semua, saudara. Ya. Orang tua kehilangan 1 anak, saudara, 1 anak aja, itu sudah bisa menjadi apa? Depresi, saudara, anak orang tuanya. Ya, bisa depresi, kepikiran terus, dan akhirnya jatuh sakit. Ini kehilangan semua anak. Lalu sakit, ya, mengalami penyakit yang sangat mengerikan. Itulah yang dialami oleh Ayub dan istrinya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, bagaimana Ayub dan istrinya bereaksi terhadap krisis dalam kehidupan perkawinan mereka, saudara-saudara? Ini yang mau kita lihat ya. Nah, tapi kita lihat dulu catatan. Setiap krisis dalam kehidupan perkawinan itu adalah saat dan kesempatan baik bagi iblis untuk masuk dan merusak, saudara. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Iblis itu selalu menunggu saat dan kesempatan yang baik untuk masuk dalam kehidupan kita dan merusak. Nah, saat dan kesempatan baik bagi iblis salah satunya adalah ketika kita mengalami krisis dalam kehidupan perkawinan. Nah, kita lihat dulu apa yang istri Ayub katakan. Ya, istri Ayub kita tidak pernah tahu siapa namanya, saudara, kan di Alkitab nggak pernah disebut namanya. Di Ayub 2 ayat 9, istri Ayub berkata demikian kepada suaminya,
Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, ini kata-kata ya yang disampaikan oleh istri Ayub, ini kata-kata yang sangat ya tajam ya dan sangat kasar, saudara ya. Apa yang dia ucapkan menunjukkan betapa dia sudah tidak lagi menghormati Tuhan, tidak menghormati suaminya, dia juga tidak memikirkan perasaan dari suaminya. Ya, itu tentu dari pilihan kata yang dia ambil, dan kalau misalnya ini kita bisa mendengarkan langsung ya, pasti dia mengucapkan kalimat ini tidak dengan lembut, saudara. Ini pasti dengan nada yang sangat keras. Ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apa yang kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh istri Ayub ini. Nah, dari ucapan istri Ayub itu menggambarkan reaksi dia ya terhadap krisis dalam kehidupan pernikahannya. Pertama, dia membiarkan dirinya dipakai iblis untuk menjatuhkan suami. Ya. Karena dia meminta suaminya untuk mengutuki Allah. Ya. Hanya iblis, saudara, ya, yang menginginkan kita mengutuki Allah. Ya. Jadi dia membiarkan dirinya dipakai oleh iblis. Sebab apa? Sebab kata kutuk yang dia pakai itu juga digunakan oleh iblis dalam berdialog dengan Tuhan. Kalau saudara lihat di Ayub 1 ayat 11, Ayub 2 ayat 4 dan 5, di situ dalam dialognya iblis dengan Allah, memang iblis ingin ya Ayub itu nantinya mengutuki Tuhan. Jadi sekarang istri Ayub ya, entah dia sadar atau tidak, dia dipakai oleh iblis sebenarnya untuk menggenapi tujuan dari iblis. Jelas saudara ya, kita lihat di sini apa yang dilakukan istri Ayub ini benar-benar menggambarkan bahwa dia tidak punya belas kasih terhadap suaminya, dia juga tidak punya kasih lagi terhadap suaminya. Mengapa dia menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah? Ya, sebab menurut istri Ayub, ya, Tuhan dipandang berlaku tidak adil. Ya. Artinya begini, di mana kesalahan kita, di mana kesalahanmu, tidak ada. Engkau tidak melakukan dosa, engkau tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa engkau harus mengalami semua ini? Ya, jadi ini Tuhan yang tidak benar, begitu loh. Ya. Kalau teman-temannya Ayub kan mengajak Ayub untuk mengaku dosa. Ini pasti ada yang tidak beres dengan dirimu. Ayo ngaku dosa sama Tuhan. Tapi kalau istrinya Ayub enggak, ya tidak ada yang tidak benar dalam diri kita. Jadi kalau kita sampai mengalami seperti ini yang tidak benar Tuhan. Makanya Tuhan disuruh, dia minta supaya dikutuki. Karena Tuhan dianggap tidak adil. Nah, dengan cara ini, kita lihat sebagai istri Ayub memberikan pengaruh negatif terhadap suaminya. Ya. Dia tidak encourage ya Ayub, tetapi discourage Ayub. Ya. Dia tidak menyemangati Ayub di dalam di dalam musibah yang dialami, ya, di dalam penderitaan yang ditanggung, tetapi dia justru mematahkan semangat suaminya, ya, menyuruh suaminya untuk melawan Tuhan, untuk mengutuki Tuhan. Dan buat apa hidup? Kita ingat ya saudara, apa yang dilakukan istri Ayub ini mengingatkan kita kepada Hawa, saudara. Hawa itu kan juga mempengaruhi Adam untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, alias mempengaruhi Adam untuk berbuat dosa. Kita ingat juga Herodias, dia melalui Salome, ya, dia mempengaruhi Herodes sehingga Herodes akhirnya memberikan perintah untuk menghukum mati Yohanes Pembaptis. Jadi kita lihat di sini figur istri, saudara ya, yang memberikan pengaruh negatif terhadap suami. Nah, kita lihat sekarang Ayub. Ayub meresponi
perkataan istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu respon dari Ayub. Apa yang kita bisa pelajari dari pernyataan Ayub ini? Bagaimana dia bereaksi terhadap krisis yang terjadi dalam kehidupannya dan juga kehidupan rumah tangganya. Pertama, kita lihat yang namanya Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak berhenti mempercayai Tuhan. Krisis tidak membuatnya jatuh ke dalam dosa. Berarti Ayub tidak menuruti kemauan istrinya. Meskipun Ayub tidak mau mengikuti kemauan istrinya, Ayub tetap mengasihi istrinya. Ya. Bagaimana kita bisa mengatakan Ayub mengasihi istrinya? Ya. Kita lihat kembali tadi ya, yang apa yang disampaikan oleh Ayub. Kita lihat di engkau berbicara seperti perempuan gila. Itu kata-kata dia kepada istrinya. Kembali ke slide berikutnya. Jadi Ayub tidak menyebut istrinya gila, saudara. Dia hanya berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya. Dia tidak menggilakan istrinya, loh, saudara. Dia hanya mengatakan, bicaramu seperti perempuan gila, tapi engkau sendiri tidak gila. Itu. Ya, ini penting, saudara, ya, karena ini menggambarkan bahwa Ayub tetap mengasihi istrinya. Ya. Saya mau tanya, ya, Bapak Ibu di sini terutama yang sudah menikah, ya, yang sudah menikah, yang punya suami atau istri, pernah enggak mengatakan kepada pasangannya, kamu gila, kamu sudah gila? Pernah enggak ngucapin itu? Semoga tidak pernah, ya, saudara, ya. Ya, semoga tidak pernah. Tapi mungkin pernah juga, ya. 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 Tapi saudara, kalau saudara mengatakan kepada pasangan saudara, kamu gila, kamu sudah gila, maka saudara harus malu terhadap diri saudara sendiri. Sebab itu berarti saudara lebih gila lagi. Ya, ya. Kenapa? Karena saudara mau mengawini orang gila. Berarti saudara lebih gila. Ya. Makanya jangan pernah mengatakan kepada pasangan kita, kamu gila. Ya. Ingatlah Ayub. Ayub yang digituin sama istrinya, dia tidak mengatakan kamu gila. Dia cuma berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, saudara-saudara, bagaimana menyikapi krisis dalam kehidupan? Saudara-saudara, kita tidak selalu dapat memahami mengapa krisis ini terjadi. Ya. Ayub dan istri juga tidak mengetahui loh, kenapa mereka bisa sampai tiba-tiba mengalami musibah beruntun. Ya. Mereka tidak tahu karena mereka tidak pernah mengetahui percakapan Tuhan dengan iblis. Gitu. Ya. Nah, kita juga bisa, saudara, ya, mengalami hal seperti ini. Kita tidak tahu kenapa. Saya merasa hidup saya baik-baik aja, ya. Tapi kenapa, ya? Ya, gitu, ya. Kok ini, ya, ini bicara kehidupan pernikahan, ya. Ini kenapa, ya? Saya punya mertua ini kok, aduh, ya, mertua ini kok enggak bisa diem, ya. Selalu ikut campur, ya, urusan rumah tangga saya. Dan selalu ujung-ujungnya menyerang, memojokkan, menyudutkan saya sebagai menantu. Saya ini salah apa? Saya merasa saya baik-baik aja sama dia, saya bersikap baik sama dia, tapi kenapa ya? Dia kok? Nah, bisa kan begitu, saudara, ya? Kenapa, ya? Tidak pernah membayangkan, ya, bahwa akhirnya saya dengan suami saya kok sekarang jarang kumpul, jarang ketemu. Suami ya, terus ya, tugas kerja di tempat jauh, jadi LDR gitu. Tidak pernah membayangkan kenapa bisa sampai seperti ini. Kenapa, ya, Tuhan? Nah, kita bertanya kenapa, ya, karena kita nggak paham, saudara. Ya, bisa, saudara. Dan memang kita tidak selalu dapat memahami kenapa bisa begitu. Ya, ingat Ayub dan istrinya. Dan yang kedua, saudara, krisis selalu terkait dengan hal buruk dalam kehidupan. Ya, selalu itu. Tetapi krisis tidak harus selalu berakibat buruk bagi kehidupan.
Jadi kita bisa mengalami krisis ya bisa, tetapi tidak harus berarti kita kemudian mengalami akibat yang buruk, kehidupan kita kemudian menjadi hancur. Ya. Sebab apa? Sebab krisis itu adalah bahaya, tapi sekaligus kesempatan. Artinya bahaya yang mengancam, tapi juga itu bisa menjadi peluang untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, lebih beriman. Artinya kita justru menjadikan itu sebagai kesempatan untuk membina, membangun ya kehidupan pernikahan yang lebih baik, yang lebih solid. Lanjutnya. Nah, bagaimana saudara sebagai suami istri kita mengantisipasi ancaman krisis dalam kehidupan perkawinan? Pertama, saudara, yaitu kita meneguhkan komitmen terhadap perkawinan. Meneguhkan komitmen. Ya, karena komitmen itu adalah sebuah kekuatan. Komitmen itu kan janji, saudara ya. Janji untuk melakukan sesuatu. Ingat baik-baik kita semua yang menikah, ya diberkati di gereja, pasti mengucapkan janji nikah. Nah, itu kan komitmen kita sebetulnya, saudara. Ya, jadi setiap kali datang ya ancaman krisis, teguhkan komitmen kita. Ya, kita dalam menikah ini. Komitmen itu faktor krusial, penting di dalam membangun rumah tangga bahagia. Ya. Dan komitmen kita, saudara, harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan pengertian kita sendiri. Tuhan itu dasar dan alasan dalam setiap komitmen suami istri. Ya. Salah satu alasan mengapa orang cepat memutuskan untuk bercerai, ya, itu karena mereka kurang ya punya komitmen terhadap pernikahan. Jadi begitu ada krisis ya, krisis rupanya kok berlangsung terus, langsung putusannya udah kita akhiri saja rumah tangga ini, mari kita berpisah, mari kita cerai. Ya, itu penyebabnya karena mereka memang ya tidak pernah ya memiliki komitmen yang kuat ya terhadap perkawinan yang mereka buat, yang mereka adakan itu. Berikutnya. Yang kedua, saudara, mengantisipasi ancaman krisis dalam kehidupan perkawinan, pasutri itu harus menjadi sebuah tim, saudara. Harus menjadi sebuah. Ingat, suami istri itu tim, sebuah. Ya, Tuhan yang merancang suami istri menjadi tim. Di Kejadian 2:18 kan Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan penolong yang sepadan kepadanya. Ya, jadi ini memang maunya Tuhan, suami istri itu ya menjadi sebuah tim, ya, tim kerja yang menguntungkan mereka sendiri dan sekaligus tentu mempermuliakan Tuhan. Ya. Nah, karena pasutri itu tim, maka mereka harus punya hubungan yang dekat. Mereka harus terus membangun saling pengertian, mereka harus solid. Berarti di sini dibutuhkan kebersamaan dan komunikasi yang baik. Ya. Karena mereka adalah sebuah tim, berarti mereka tidak bisa jalan sendiri-sendiri, saudara. Ya. Ini masalah keuangan, dah suami yang ngurusi, ya urusan ya masalah keuangan ini, nggak bisa, saudara. Masalah keuangan rumah tangga ya urusan suami istri, nggak bisa diserahkan begitu saja kepada seorang suami. Ya. Ya. Ini masalah anak, dah istri yang ngurusi. Suami nggak ikut-ikut loh, nggak bisa, saudara. Anak buatnya bareng-bareng kok. Berarti ya harus suami istri yang ngurusi. Ini tim masalahnya. Tidak hitung-hitungan juga, saudara. Ya. Jangan hitung-hitungan, saudara. Ya. Ada saudara suami istri itu begini, saudara ya. Mereka membagi kerja, ya, maksudnya baik sebetulnya ya. Kita bagi kerja untuk urusan pembayaran tagihan listrik, telepon, air, susu anak, uang sekolah anak, ini pakai uang suami. Ya. Urusan makan sehari-hari ini pakai uangnya istri, karena suami istri kerja semua.
Dah gitu. Ya, sepertinya baik, tapi di sini tidak menunjukkan sebuah tim. Kenapa? Karena kalau misalnya suatu kali ya uang suami kurang untuk bayari tagihan listrik, telepon, air, susu anak, uang sekolah, tidak cukup. Si istri tidak mau tahu. Sudah, pokoknya itu tanggung jawabmu. Ya, kamu cari akal gimana untuk bisa mengatasinya. Demikian juga istri, ya uang makan ya sehari-hari ya suatu kali nggak cukup. Suami juga nggak mau tahu. Itu urusanmu. Kamu atasi sendiri. Ini jadi nggak benar, saudara. Ya, karena jadinya hitung-hitungan, saudara. Ya. Yang namanya suami istri karena satu tim ya semuanya harus menjadi milik bersama, ya kepunyaan bersama, ya beban bersama. Ini rumah ya rumah kita bersama, bukan rumahku rumahmu. Walaupun ini atas nama satu orang tentu ya rumah kan atas nama suami, ya. Tapi tidak bisa lalu suami mengklaim ini rumahku. Jangan macam-macam ya, kamu macam-macam pergi dari rumah ini. Ini rumah tidak bisa, saudara. Itu rumah bersama, rumah milik bersama. Ini mobil milik bersama, bukan mobilku mobilmu. Ya, walaupun mungkin belinya patungan tapi 90% uangnya istri, 10% uang suami, tapi tidak bisa itu lalu bilang ini mobilku, aku keluar uang paling banyak. Jadi penggunanya paling banyak ya aku, waktu menggunakan paling banyak ya aku. Tidak bisa begitu, saudara. Itu namanya hitung-hitungan. Itu bukan sebuah tim. Ya, Pak Sutri itu tim. Ketiga, saudara, Pak Sutri mengantisipasi ancaman krisis dalam kehidupan perkawinan, menghidupkan kembali keromantisan dan keintiman, saudara. Ya, keromantisan dan keintiman. Ya. Sediakan waktu untuk kebersamaan. Ya. Jadikan waktu bersama pasangan itu sebagai prioritas utama. Jadi benar-benar ya diadakan, bukan ya di waktu luang. Enggak, ini harus diadakan. Ya. Termasuk tentu mengadakan misbah keluarga. Ya. Ya. Kita lihat saudara dalam kasus Ayub dan istrinya. Ya, istri Ayub itu saudara enggak pernah ya memang Alkitab mungkin penyampaiannya ya sebatas itu aja. Tapi istri Ayub tidak pernah diberitakan berdoa bersama Ayub, saudara. Tidak pernah. Ayub tuh malah, wah, dia rajin ya mempersembahkan korban, dia rajin mendoakan anak-anaknya, tapi tidak pernah digambarkan Ayub dan istrinya itu berdoa bersama. Ya. Nah, perlu, saudara ya, waktu untuk kebersamaan bagi suami istri. Ya. Bukan cuma di masa pacaran, justru ketika sudah menikah itu perlu. Ya. Ada suami istri, saudara, anggota jemaat GKI Diponegoro, saudara. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Mereka ini, saudara, sudah termasuk, ya sudah termasuk ini ya, saudara. Menurut saya sih, sudah usia di atas 60, saudara, mereka. Ya, paling tidak suaminya ya, di atas 60. Ya. Tapi mereka, saudara, masih suka kencan nonton film di bioskop. Iya, karena saya tuh ketemu mereka gitu. Loh, mau kemana nih? Ini mau nonton film. Mau nonton film di bioskop. Iya. Saya kaget, tapi juga kagum. Masih bisa ya nonton film di bioskop. Ya, saudara. Saya pikir itu cuma konsumsinya ketika masih pacaran, saudara, atau masih lajang. Ya. Ya. Ternyata mereka masih menyempatkan untuk nonton film bersama di gedung bioskop. Ya. Ya. Atau yang lain bisa makan berdua, entah itu di rumah, entah itu di restoran, jalan-jalan berdua di taman, staycation di hotel, itu saudara, itu menyediakan waktu untuk kebersamaan. Ya. Ambil juga ini ya, rayakan momen-momen spesial ya dalam kehidupan suami istri untuk waktu kebersamaan. Misalnya hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, tanggal lamaran. Masih ingat nggak, saudara? Kapan saudara melamar pasangan saudara dulu? Tanggal berapa? Masih ingat nggak? Jangan bilang udah lupa loh ya.
Wah, lupa Pak, udah lama. Nggak boleh lupa, saudara. Pantang lupa dalam hal ini. Harus ingat, saudara. Ya, ya. Walaupun sudah manula ya, harus ingat kapan dulu ngelamar, tanggal berapa, dan itu harusnya dirayakan tiap tahun. Pelihara komunikasi. Ya, ini penting, saudara ya. Termasuk hubungan seks. Ya, itu adalah sarana komunikasi kasih paling intim. Artinya di sini komunikasi dalam tindakan, bukan dalam perkataan. Ya. Ya. Pelihara komunikasi sedemikian rupa sehingga pasangan kita harus menjadi orang yang paling kita kenal di muka bumi. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Siapa orang yang paling kita kenal di dunia ini? Siapa yang paling kita kenal? Kalau saudara sampai menjawab bukan istri atau suami saudara, bahaya saudara ya. Itu harus suami atau istri saudara sendiri. Ya. Begitu kenalnya kita, sampai kedipan mata dari pasangan kepada kita tahu arti dan maksudnya. Itu loh artinya. Ya. Jadi komunikasi di sini, saudara, ini baik kan ya, saudara. Tujuannya untuk membuat kita saling kenal, saling memahami, saling menghargai, mempererat hubungan. Dan itu tentu ya harus komunikasi yang positif. Artinya kita berisi pujian, ya, canda. Jangan diisi yang negatif-negatif ya, saling menyalahkan, ya, saling menghina. Wah, itu komunikasi yang malah merunyamkan keadaan, saudara. Ya, ya. Contoh begini, saudara ya, istri ngomong gini kepada suaminya, kamu tahu enggak anak kita itu pelin-pelan, itu persis kayak kamu. Kamu tahu enggak anak kita itu rewel, kalau makan maunya enak-enak, itu nurun kamu kayak. Saudara, suami kalau dengerin omongan kayak gini, saudara, enek, saudara, jengkel, saudara. Ini kok yang jelek-jelek kok dari saya semua. Ini komunikasi negatif, saudara. Jangan ya, jangan bangun komunikasi negatif seperti itu. Ya. Ya. Berikutnya lagi. Karen Salmanson, saudara, ini seorang penulis ya. Dia bilang begini, ya. Kebiasaan menggunakan kata selalu atau tidak pernah akan berakibat kita berpikir bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang ada. Ini komunikasi negatif, saudara. Kita kalau bicara sama pasangan kita suka pakai kata selalu, ya. Kamu ini selalu mau menangnya sendiri. Kamu ini selalu bohong sama saya, atau tidak pernah. Kamu tidak pernah peduli sama aku lagi. Kamu tidak pernah ada waktu untuk aku lagi. Udah, saudara, kalau kita pakai kata selalu tidak pernah, berarti dalam kamus hidup kita memang nggak akan ada perubahan. Masuk Karen, jangan gunakan kata-kata itu. Ya, ini kata-kata ya selalu tidak pernah, itu bisa membawa kita kepada hubungan yang tidak baik. Kembali ke slide sebelumnya. Yang berikutnya, yang keempat, saudara, mengantisipasi ancaman krisis yaitu apa? Saling mencintai tanpa syarat, saudara. Jadi kebersediaan untuk saling menerima apa adanya. Mari kita lihat kembali Ayub, saudara ya. Ayub, apa yang Ayub ucapkan kepada Tuhan di pasal 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Inilah kasih Ayub kepada Tuhan. Ya. Dia mengasihi Tuhan tanpa syarat. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, dia tetap mau terima, dia tetap mau mengasihi Tuhan. Itu. Nah, ini juga kita praktekkan ya dalam kita menjalin hubungan dengan pasangan kita. Ya, kita mau terima pasangan kita apa adanya, bukan ada apanya, apa adanya. Ya, kita terima itu. Ya. Waktu pacaran, saudara, mungkin kita punya banyak syarat. Ya, wah, saya cari pacar, syaratnya ini Pak, mesti cantik, mesti seksi, mesti ganteng, mesti pinter, lulusan S3, mesti tajir, anak tunggal, ya, orang tuanya udah lanjut, sakit-sakitan, mau meninggal. Ya, itu waktu pacaran, waktu mau cari pacar, saudara, syaratnya kayak gitu. Silahkan, tapi setelah menikah, ya enggak silahkan, saudara, itu enggak benar juga sih. Setelah menikah, cinta itu harus tanpa syarat, saudara. Kalau sudah nikah, ya enggak ada syarat. Pokoknya cinta, terima apa adanya. Pusatkan perhatian bukan pada sisi buruk pasangan, lihat sisi baik pasangan. Dan poin yang tidak kalah penting, saudara, ya, kebersediaan untuk saling mengampuni. Mengampuni dan meminta ampun, saudara.
Ketika kita mau mengampuni, itu memberikan kita kebebasan pada diri kita untuk kita tetap dapat mengasihi. Ya toh, ketika kita mengampuni berarti dengan sendirinya tidak ada lagi yang menghalangi, menghambat kita untuk kita tetap bisa mengasihi. Sebab kasih tidak menyimpan kesalahan. 1 Korintus 13 ayat 5. Jadi ini harus dipraktekkan oleh setiap pasutri. Ya, sebagai bukti kuat bahwa mereka saling mencintai, bahwa cinta mereka itu kuat seperti api yang menyala berkobar-kobar. Ya. Kan hubungan suami istri itu digambarkan seperti hubungannya Tuhan dengan jemaat, saudara. Tuhan itu mengasihi umatnya, Tuhan mengampuni dosa-dosa umatnya, Tuhan menerima umatnya apa adanya. Nah, sama itu juga menjadi dasar dalam hubungan suami istri. Lanjut. Ya. Saya ambilkan contoh saudara ini ya, Robertson McQuilkin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai rektor Universitas Internasional Columbia demi merawat Muriel ya istrinya ya. Istrinya itu mengalami ini Alzheimer atau gangguan fungsi otak. Muriel sudah tidak bisa apa-apa, bahkan untuk makan, mandi, buang air pun ia harus dibantu. Kondisinya seperti itu. Pada tanggal 14 Februari 1995, itulah hari istimewa. Tanggal itu 47 tahun yang lalu Robertson melamar Muriel. Maka ia memandikan Muriel dan menyiapkan makan malam kesukaannya. Menjelang tidur, ia mencium Muriel, menggenggam tangannya dan berdoa, Bapa Surgawi, jagalah kekasih hatiku ini sepanjang malam. Biarlah ia mendengar nyanyian malaikatmu. Paginya ketika Robertson sedang berolahraga dengan sepeda statis, Muriel terbangun. Ia tersenyum kepada Robertson. Dan untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, Muriel tak pernah berbicara. Ia memanggil Robertson lembut. Sayangku. Robertson melompat dari sepeda statisnya. Ia memeluk Muriel. Sayangku, kamu benar-benar mencintaiku? Tanya Muriel lirih. Robertson mengangguk dan tersenyum. Aku bahagia. Itulah kata-kata terakhir Muriel sebelum meninggal. Ya, indah sekali saudara ya ini ya. Apa yang dialami oleh Robertson dan istrinya Muriel. Tapi kita lihat saudara ya, ini cinta mereka ini kekal, cinta mereka ini tanpa syarat dan luar biasa ya. Mereka saling menerima apa adanya. Ketika istrinya sudah dalam kondisi kayak gitu, Robertson justru menunjukkan ya perhatian dan cintanya yang semakin besar. Nah, saudara, saya akan menutup dengan ini ya. Filosofi satu meja dua kursi itu menggambarkan hubungan relasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau saudara makan di restoran, bukan di warteg saudara ya, restoran, itu pasti ya tersedianya itu satu meja minimal 2 kursi. Bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10 kursi. Tapi selalu minimal 2 kursi. Nggak ada satu meja satu kursi. Kenapa? Ya karena rupanya restoran menganut filosofi ini. Bahwa ini menggambarkan relasi. Ya, manusia itu butuh relasi dalam hidup. Berikutnya. Nah, sama saudara, pernikahan itu juga relasi. Artinya begini, hubungan biologis akan berakhir, saudara. Ya, hubungan biologis suami istri akan berakhir. Kalau sudah umur 80 tahun, saudara, cucunya udah 10, buyutnya 3, masa masih kepengen hubungan seks suami istri ini? Ya enggak lah, saudara. Ya, sudah enggak. Kecantikan memudar, iya kan? Sudah nggak ganteng lagi, sudah nggak cakep lagi, kulitnya keriput, mukanya peot ya, kepalanya botak, jalan tertati-tati, badannya bungkuk. Kalau nggak percaya, ya nanti disuruh lihat foto waktu dirinya menikah, ya beda banget pasti. Atau fotonya dia ya ketika masih umur 25 tahun, oh lain banget pasti saudara ya. Lain sekali dah. Ya. Tetapi relasi dan persahabatan tidak akan pernah hilang. Dalam pernikahan itu yang lain-lain bisa berakhir atau memudar, tetapi relasi persahabatan tidak pernah berakhir. Istri Ayub, saudara, walaupun kayak gitu, saudara ya, dia tidak pernah meninggalkan Ayub. Istri Ayub tetap setia. Relasi mereka tetap berjalan sebagai suami istri. Makanya istri Ayub pun
turut mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya, dia bisa kembali mendapat melahirkan 10 anak. Ya, yaitu karena dia tetap ya mempertahankan relasinya dengan Ayub sebagai suami istri. Akhir. Jadi saudara, nasihat terakhir buat kita semua, bangunlah relasi suami istri yang hangat di dalam kasih Tuhan, agar kehidupan rumah tangga tetap langgeng dan harmonis. Demikian Bapak Ibu Saudara, bicara tentang tema PA malam ini, noktah merah pernikahan. Saya kembalikan kepada Kak Lidi.